Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Kuala Lumpur Convention Center Malaysia pada Minggu 26 Oktober 2025 untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN. Kedatangan Presiden Prabowo pada pukul 8:20 waktu setempat disambut langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Kedua pemimpin tampak berpelukan hangat dan bersalaman erat, memperlihatkan hubungan akrab yang terjalin baik antara Indonesia dan Malaysia. Setelah penyambutan resmi di area Park Entrance KLCC, keduanya sempat berfoto bersama sebelum Presiden Prabowo menuju ruang tunggu untuk bergabung dengan para pemimpin negara ASEAN lainnya. Setelah memasuki ruang tunggu, Presiden Prabowo bersama para kepala negara lainnya bergerak menuju Plenary Hall untuk mengikuti acara pembukaan KTT ke-47 ASEAN. Dalam sesi ini, Presiden Prabowo duduk di antara Sultan Brunei Darussalam Yang Mulia Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney yang hadir sebagai mitra dialog ASEAN. Dalam sambutan pembukaannya, Ketua ASEAN 2025 Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan bahwa tahun ini menjadi masa penuh tantangan dengan meningkatnya ketidakpastian global dan persaingan antar negara. Menurutnya, ASEAN harus mampu menjaga stabilitas kawasan di tengah gejolak global dengan memperkuat rasa saling percaya dan kerjasama antar anggota. Salah satu momen bersejarah dalam pembukaan KTT ke-47 ASEAN adalah penandatanganan deklarasi penerimaan Timor Leste sebagai anggota baru ASEAN. Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara ASEAN lainnya turut menandatangani deklarasi tersebut sebagai simbol penerimaan resmi Timor Leste menjadi anggota ke-11 organisasi kawasan Asia Tenggara itu. Langkah ini menandai era baru kerjasama regional yang lebih inklusif, sekaligus memperkuat solidaritas dan identitas ASEAN sebagai komunitas yang terbuka dan berorientasi pada perdamaian serta kesejahteraan bersama. KTT ke-47 ASEAN tahun 2025 mengusung tema besar Inclusivity and Sustainability atau inklusivitas dan keberlanjutan. Tema ini menyoroti pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global, mulai dari perubahan iklim, ketahanan pangan, hingga pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Presiden Prabowo dijadwalkan memberikan pidato dalam sesi pleno pada siang hari, serta menghadiri sesi retreat pada malam harinya. Dalam forum tersebut, Prabowo akan menyoroti pentingnya menjaga solidaritas dan memperkuat integrasi ekonomi antar negara anggota ASEAN sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian global. Selain menghadiri KTT utama, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengikuti sejumlah konferensi lanjutan, diantaranya KTT ASEAN Jepang, KTT ASEAN India, dan KTT ASEAN Amerika Serikat. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mempererat hubungan dengan negara mitra strategis di kawasan Asia dan dunia. Dalam setiap pertemuan bilateral, Presiden Prabowo diperkirakan akan mendorong peningkatan investasi, transfer teknologi, serta kerjasama di bidang pertahanan dan ketahanan pangan. Prabowo juga menegaskan pentingnya memperkuat hubungan ekonomi antar negara agar ASEAN dapat menjadi kekuatan baru dalam perekonomian global. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT ke-47 ASEAN menandai komitmen kuat Indonesia terhadap penguatan kerjasama kawasan dan solidaritas antar negara. Indonesia memandang ASEAN bukan sekadar forum politik dan ekonomi, tetapi juga wadah untuk memperjuangkan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran kolektif. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo diperkirakan akan menyoroti pentingnya memperkuat konektivitas antar negara anggota, meningkatkan kerjasama digital, serta mengembangkan ekonomi hijau yang inklusif. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia untuk mendorong ASEAN menjadi kawasan yang tangguh, adaptif, dan sejahtera. KTT ke-47 ASEAN menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menegaskan peran sentralnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan keanggotaan Timor Leste, ASEAN kini memasuki babak baru yang lebih inklusif dan beragam. Partisipasi aktif Presiden Prabowo juga menunjukkan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang berfokus pada kerjasama multilateral, diplomasi perdamaian, serta peningkatan daya saing ekonomi regional. Melalui forum ini, Indonesia berkomitmen untuk menjadi jembatan dialog antara Asia Tenggara dan mitra global demi terciptanya stabilitas dan kesejahteraan yang berkelanjutan di kawasan.